Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldi Ananda Radian dari kelas saya 4607 dengan NIM 1102223226. Di sini saya akan menjelaskan materi medan magnet dan gaya Lorentz, fisika dasar 2. Yang pertama ada medan magnet. Apa sih medan magnet? Medan magnet merupakan bentuk medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet atau dilambangkan B merupakan daerah di sekitar benda bermagnet. Kutub magnet merupakan daerah paling kuat kemagnetannya. Kutub-kutub magnet merupakan dibagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Kutub-kutub arah medan magnet keluar dari utara menuju selatan. Nah, satuan SI untuk medan magnet adalah Tesla atau T. 1 Tesla bermuatan 1 Newton sama dengan 104 Gauss. Nah, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitar magnet terdapat medan magnetik. Selanjutnya ada gaya pada arus listrik. Yang pertama ada gaya Lorentz, di mana merupakan gaya magnetik besaran vektor, aturan kaidah tangan kanan, dan arah gaya F selalu di arah arus I dan arah medan magnet. Rumusnya F merupakan gaya Lorentz, F sama dengan L itu panjang kawat, satuannya meter, dan dikali I arah arus listrik dikali B. B itu medan magnet dan dilambangkan T. Selanjutnya ada gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Nah, bisa dilihat dari gambarnya, di mana di sekitar kawat akan timbul induksi magnet, dikarenakan ada medan magnet yang mengalir dari arusnya. Yang kedua ada kawat sejajar yang diberi arus searah akan tarik-menarik dan diberi arus berlawanan akan tolak-menolak. Selanjutnya ada sirkulasi muatan. Nah, muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam suatu medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Q yang masuk itu merupakan positif, V-nya itu kecepatan. Nah, untuk muatan Q akan bergerak membentuk lingkaran atau tidak lurus karena pengaruh gaya Lorentz. Dengan adanya gaya Lorentz, maka tidak akan terbentuk lingkaran. Maka jari-jari pada lintasan dapat dihitung menggunakan kombinasi gaya Lorentz dan gaya sentripetal. Untuk gaya Lorentz-nya F sama dengan B Q kali V, dan untuk gaya sentripetalnya itu F sama dengan mv kuadrat per R. Selanjutnya ada sirkulasi muatan. Pembuktian gaya Lorentz saat sebuah partikel ditembakkan dengan arah V ke suatu medan magnet, maka arah gerakan berubah atau tidak lurus. Yang kedua, prinsip ini telah terbukti saat suatu plat fotografi digunakan sebagai detektor bahwa arah muatan berbeda. Nah, jika muatannya banyak, maka akan terjadi penumpukan muatan pada detektor. Nah, jenis muatan dapat diketahui dengan prinsip ini dalam gambar tersebut. Selanjutnya ada selektor kecepatan. Yang pertama medan prasejajar yang diberi beda potensial atau V. Nah, medan listrik E sama dengan V per D, arah ke bawah dari positif ke negatif. Selanjutnya ada sebuah muatan bergerak ke medan listrik. Muatan akan membentuk plat. Gaya listriknya di sebelah kiri bawah ini, jika muatan positif maka F searah E. Jika positif, F mengikuti E, arus E. Jika muatan negatif, maka mereka akan berlawanan arah. Selanjutnya ada selektor kecepatan. Nah, gaya sebesar F ke arah berlawanan gaya listrik diperlukan untuk membuat muatan tidak terbentuk. Nah, ketika sistem diberi medan magnet, maka muatan juga akan mengalami gaya Lorentz. Maka total gaya sama dengan 0, gaya listrik plus gaya Lorentz juga sama dengan 0. Jika F sama dengan F, maka muatan akan bergerak lurus. Selektor kecepatan merupakan kecepatan partikel dapat diatur dan diukur dengan cara memberikan B yang konstan. Aplikasinya itu bernama siklotron. Nah, di sini siklotron. Siklotron itu merupakan suatu mesin atau akselerator yang mempercepat partikel secara melingkar, sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Siklotron dapat mempercepat partikel karena pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan. Nah, partikel ditempatkan di antara dua konduktor berbentuk setengah lingkaran. Kedua konduktor dipisahkan dengan jarak tertentu dan diberi input arus bolak-balik atau AC. Pergerakan partikel akan menjadi berbentuk spiral dikarenakan input AC yang bolak-balik. Selanjutnya ada efek Hall.
Efek Hall merupakan suatu gejala di mana pada kedua sisi plat logam tipis yang ditempatkan dalam medan magnet menimbulkan beda potensial yang dinamakan dengan tegangan Hall. Nah, kondisi tersebut terjadi apabila arus listrik dialirkan dari sisi yang satu ke sisi yang lain dari plat logam tersebut. Dan pada sistem ini, muatan yang bergerakan mendapat gaya Lorentz dan akibatnya muatan akan tertumpuk pada satu sisi plat. Hasilnya sama dengan perbedaan potensial pada ujung-ujung plat konduktor. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.